Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan cerita mistis. Cerita ini berjudul Teror Santet dalam Satu Malam. Seperti apa kisah ceritanya, langsung saja dan selamat mendengarkan. Kisah ini merupakan sebuah pengadaptasian sosial akan kejamnya santet yang terjadi pada salah satu keluarga, Jawa Barat 2019. Kisah ini berawal dari seorang pedagang bernama Pak Ikhlas dan juga istrinya yang bernama Ibu Siti. Keduanya berjualan macam-macam oleh-oleh yang diperuntukkan untuk para peloncong yang mengunjungi kotanya. Tentu saja, banyak pedagang lain selain dirinya. Namun walaupun banyaknya pedagang lain yang berjejer di sekitaran jalanan dekat dengan toko milik Pak Ikhlas dan Ibu Siti, tetap saja para pedagang mendatangi toko Pak Ikhlas dan Ibu Siti karena dinilai sangat murah dan rasanya juga lebih enak daripada toko lainnya. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya kecemburuan sosial yang terjadi kepada seluruh pedagang yang ada di sekitarannya, terutama seorang pedagang yang bernama Pak Ilham. Pak Ilham menampakkan wajah tidak suka terhadap Pak Ikhlas dan Ibu Siti tiap kali banyaknya pelanggan yang datang ke toko miliknya. Pak Ilham kerap kali memanas-manasi para pelanggan yang beli ke tempatnya dengan mengatakan hal-hal yang berlebihan seperti, toko Pak Ikhlas menggunakan penglaris. Kalian pernah lihat anak kecil bentukan aneh enggak? Itu tuyul penglaris. Jangan-jangan toko milik Pak Ikhlas ini menggunakan pesugihan. Berbagai pandangan-pandangan kotor terkait dengan toko Pak Ikhlas terus dilontarkan oleh Pak Ilham karena memang rasa iri yang terus menjerat hatinya hingga tidak pernah memandang perbuatan baik sekalipun yang ada di matanya. Yang ada di dalam pikiran, hati, dan pandangannya adalah perbuatan jelek yang kemungkinan dirinya mampu menjatuhkan Pak Ikhlas dengan cara apapun. Untungnya Pak Ikhlas sendiri dikenal dengan pribadi yang sangat sabar dan tidak dendaman. Berbagai fitnah dan lontaran tidak benar sudah menjadi makanannya sehari-hari. Yang ada di dalam benak Pak Ikhlas adalah sabar dan menerima segala ketentuan dengan lapang dada, sesuai dengan apa yang menjadi takdir dari kehidupannya sendiri. Selain dari sikapnya yang sabar dan juga lapang dada, Pak Ikhlas dan Ibu Siti juga rajin beribadah. Tiap hari dirinya selalu berjamaah dan berdoa bersama-sama. Selain itu, keduanya juga rajin bersedekah dan menyisihkan rezekinya kepada orang-orang yang membutuhkan. Hal inilah yang membuat hati dan pikirannya bersih di gangguan-gangguan aneh yang memungkinkan untuk menjatuhkan keduanya ataupun menjatuhkan usaha miliknya. Karena segala sesuatu yang telah dilakukan Pak Ilham tidak berdampak kepada Pak Ikhlas dan juga Ibu Siti. Akhirnya Pak Ilham pun melakukan cara kotor untuk menghancurkan langsung usaha milik Pak Ikhlas dan Ibu Siti. Pak Ilham pergi ke sebuah dukun yang telah dikenalnya sejak lama. Konon dukun tersebut mampu menghancurkan atau membunuh seseorang hanya dalam waktu 1 hari. Namun resiko yang ditanggung oleh si dukun dan Pak Ilham sendiri sangatlah besar. Salah satu akibat yang sangat berdampak pada si dukun dan Pak Ilham adalah keduanya akan mendapatkan serangan yang sama ketika orang yang diserangnya memiliki dasar yang kuat. Akhirnya malam itu juga Pak Ilham pun meminta kepada dukun tersebut untuk menyerang keluarga Pak Ikhlas agar usahanya jatuh bangkrut, bahkan hancur semuanya. Dukun tersebut mengabulkan apa yang menjadi permintaan dari Pak Ilham. Namun sebagai syarat utamanya, Pak Ilham harus memberikan mahar dan melakukan sebuah ritual yang nantinya akan digunakan untuk proses dari penyerangan santet dalam 1 malam tersebut. Mahar yang diminta oleh dukun tersebut cukup besar. Lalu persyaratan yang diminta oleh dukun tersebut, Pak Ilham diminta untuk memberikan foto dan juga hal lainnya yang berkaitan dengan korban yang akan disantet. Pak Ilham pun memberikan 2 buah foto kepada dukun tersebut. Foto itu diambil oleh Pak Ilham sewaktu Pak Ikhlas dan Ibu Siti sedang berada di toko. Setelah menyerahkan kedua foto tersebut, dukun itu langsung melakukan sebuah ritual khusus dengan mengaitkan darah ayam cemani dengan kedua foto tersebut. Lalu foto itu ditenggelamkan bersama dengan tusukan jarum kepada kedua foto tersebut. Hal lainnya dari ritual tersebut adalah setelah foto tersebut tenggelam, dukun tersebut kembali menarik kedua foto tersebut, lalu ditusukkannya kepada sebuah jarum secara bersamaan.
Dukun itu juga membaca sebuah mantra yang tidak dikenali bahasa dan ucapannya. Pak Ilham hanya bisa terdiam sambil menahan rasa takut. Baru kali ini dirinya melihat proses langsung dari ritual santet yang sering dibicarakan para orang-orang terkait istilah membunuh tanpa menyentuh. Setelah setengah jam proses tersebut dilakukan, akhirnya dukun itu berkata kepada Pak Ilham dengan nada bicara seperti orang kelelahan. "Tunggu sampai tengah malam, mereka semua akan mati." Pak Ilham tertawa kegirangan. Pasalnya sebentar lagi dirinya akan mendapatkan apa yang akan menjadi miliknya. Selain itu, Pak Ilham juga akan mendapatkan sesuatu yang disangka-sangka seperti tokonya akan ramai pelanggan. Dan ia sendiri akan meraup banyak keuntungan dari apa yang akan menjadi miliknya. Mereka berdua menunggu sampai tengah malam. Akan tetapi keanehan pun mulai terjadi. Tiba-tiba dukun tersebut batuk-batuk tidak jelas. Pak Ilham mulai khawatir. Ia mulai berpikir jika santet tersebut tidak akan mempan kepada Pak Ikhlas dan juga Ibu Siti. Mbak kenapa? Pergi dari sini, kembali ke rumahmu." Mendengar hal itu, Pak Ilham langsung keluar dari rumah milik dukun itu dengan perasaan hati yang sangat was-was dan penuh ketakutan. Ia sendiri baru menyadari bahwa Pak Ikhlas dan Ibu Siti sulit untuk diserang karena ibadahnya yang rajin dan hal lainnya. Terlepas dari apa yang akan terjadi kepada dukun tersebut, Pak Ilham mengingatkan sesuatu jika santet itu tidak mempan kepada korbannya. Itu artinya santet tersebut menyerang balik kepada orang yang melakukannya dan orang yang berada di balik penyerangan santet tersebut. Selama dalam perjalanan ke rumah, Pak Ilham selalu mendapati gangguan-gangguan aneh yang terjadi kepada dirinya saat sedang menyetir mobil. Mulai dari munculnya banyak sosok-sosok yang berada di pinggiran jalan, mesin mobil yang mati secara mendadak, dan serangan-serangan lainnya seperti batuk tak berdahak. Singkat cerita, Pak Ilham pun tiba ke rumahnya. Namun saat dirinya baru saja tiba di rumahnya, tiba-tiba Pak Ilham mendengar sesuatu yang mengerikan. "Mau lari kemana kamu?" Pak Ilham mencoba menengok ke arah belakang untuk mengetahui siapa yang barusan bicara kepadanya. Dan ketika Pak Ilham membalikkan wajahnya ke arah belakang, ternyata yang baru saja bicara kepada dirinya adalah sosok pocong dengan wajah yang sangat mengerikan. Pak Ilham pun berteriak-teriak ketakutan dan mencoba untuk masuk ke dalam rumah. Namun pocong tersebut menghalangi langkah Pak Ilham dengan tiba-tiba muncul tepat di hadapan Pak Ilham. Pak Ilham tidak bisa berbuat apa-apa. Hidungnya tiba-tiba mimisan dan dari telinganya juga keluar darah yang mengalir secara perlahan. Tubuh Pak Ilham tiba-tiba melemah seketika. Pocong itu memasang wajah yang penuh amarah. Entah karena kegagalannya dalam membunuh Pak Ikhlas dan juga Ibu Siti ataupun hal lainnya. Namun yang pasti, kehadiran pocong tersebut bukan tanpa alasan. Artinya Pak Ilham menjadi target utama setelah kegagalan santet tersebut menyerang kepada korbannya. Setelah 10 menit serangan dari pocong tersebut berdampak kepada Pak Ilham, akhirnya pocong itu hilang entah kemana. Pak Ilham yang sedari tadi mematung di hadapan pintu, akhirnya bisa kembali menggerakkan seluruh tubuhnya. Pak Ilham pun langsung masuk ke dalam rumahnya. Nah, saat dirinya masuk ke dalam rumah, Pak Ilham langsung berteriak memanggil istrinya. Tentu saja hal ini membuat istrinya kaget karena tingkah buruk yang dilakukan oleh Pak Ilham. Tidak berselang lama setelah Pak Ilham berteriak-teriak memanggil istrinya, akhirnya istri dari Pak Ilham pun langsung keluar kamar. Ia pun terkejut saat melihat wajah Pak Ilham yang sudah penuh dengan darah. "Pak, Bapak kenapa? Antarkan aku ke kamar." Pak Ilham pun diantarkan ke dalam kamar. Malam itu juga, Pak Ilham mulai menyesali perbuatannya yang tidak baik dan berdampak sangat mengerikan kepada dirinya sendiri. Keesokan harinya, Pak Ilham demam tinggi. Istri Pak Ilham pun membawanya ke rumah sakit. Akan tetapi sesampainya di rumah sakit, dokter tidak bisa mengetahui penyakit apa yang diderita oleh Pak Ilham. Dari wajahnya keluar bintik-bintik berwarna merah yang sangat banyak. Bukan hanya itu saja, tangannya menjadi sedikit hitam seperti tersambar petir. Karena tidak ada jawaban, akhirnya Pak Ilham pun dibawa ke rumahnya lagi. Dalam keseharian, Pak Ilham hanya terbujur kaku di tempat tidurnya. Ia selalu menyebutkan nama Pak Ikhlas dan Ibu Siti seperti ada sesuatu yang ingin ia sampaikan kepada keduanya. "Pak, Bapak mau ketemu mereka." Pak Ilham meneteskan air mata.
Ia pun mengangguk paham. Ia tahu dalam dirinya penuh dengan kesalahan dan dosa karena telah melakukan sesuatu yang tidak baik kepada Pak Ikhlas dan juga Ibu Siti. Namun walaupun ia telah melakukan hal itu, hati kecilnya seperti ingin mengucapkan permintaan maaf agar penyakit yang ia derita menjadi sembuh dan kembali seperti semula. Akhirnya istri Pak Ilham pun memanggil keduanya untuk hadir ke rumah. Singkat cerita, setelah istri dari Pak Ilham menceritakan apa yang terjadi kepada Pak Ilham, mereka pun sangat terkejut. Ternyata Pak Ilham adalah dalang di balik serangan mematikan semalam tadi. Karena hatinya yang lapang, Pak Ikhlas dan Ibu Siti pun menuju ke rumah Pak Ilham. Tujuannya adalah memberikan peringatan dan juga pelajaran kepada Pak Ilham agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Sesampainya di rumah, mereka langsung menuju ke rumah Pak Ilham. Namun betapa terkejutnya Pak Ikhlas dan juga Ibu Siti saat melihat wajah dari Pak Ilham yang mendadak berubah dengan tampilan yang sangat mengerikan. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak Ikhlas pun membasuhi wajah dan juga tangan milik Pak Ilham sembari membaca basmalah. Pak Ikhlas juga mengikhlaskan apa yang telah berlalu dengan syarat Pak Ilham tidak mengulangi perbuatannya lagi. Setelah membasuhi wajah dan tangan milik Pak Ilham, Pak Ikhlas dan Ibu Siti pun pamit pulang. Dan keajaiban pun benar-benar terjadi. Keesokan harinya, wajah dan tangan milik Pak Ilham kembali seperti semula. Pak Ilham benar-benar tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi kepada dirinya. Namun setelah dirinya mengetahui keajaiban tersebut, Pak Ilham pun mulai memperbaiki diri. Ia mulai melakukan hal-hal yang baik agar kehidupannya berjalan dengan lancar. Setelah hal itu dipraktekannya selama berhari-hari, perekonomian Pak Ilham pun mulai membaik. Toko Pak Ilham juga mulai ramai kembali. Itulah kisah cerita teror santet dalam satu malam. Semoga kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.